Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, sampai di gereja nggak kehujanan ya. Tinggal menghitung menit saja, seumpama telat sedikit saja sudah kebroh. Puji Tuhan, Tuhan izinkan kita kembali datang pada Tuhan untuk kita sama-sama memberi yang terbaik. Kita mau siapkan hati kita mau selidiki setiap hati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sama-sama selidiki supaya sore hari kita boleh layak di hadapan Tuhan, kita boleh menyenangi Tuhan, dan kita bisa mengalami pribadi dengan Tuhan, supaya sore hari ini waktu yang Tuhan kita mau berikan buat Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tapi ada satu hal yang Tuhan rindukan buat setiap pribadi kita mau beri yang terbaik supaya Tuhan disenangkan, supaya Bapa disenangkan sore hari ini. Mari sama kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kesempatan yang indah Tuhan Kau berikan buat kami kembali untuk kami memberi tata kudus. Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, Bapa selidiki hati kami. Bila Tuhan dapati sesuatu yang tidak berkenan, kami minta pengampunan-Mu Tuhan. Mungkin ada dosa yang kami lakukan, Tuhan ampuni kami. Mungkin mulut kami, telinga kami, bahkan hati dan mata kami yang membuat kami berdosa. Ampuni kami Tuhan. Sore ini basuh dengan darah, supaya kami layak dan tahi di hadapan Engkau, sehingga kami boleh mengalami pribadi dengan Engkau. Kami gak mau sia-siakan Tuhan saat kami berada dalam hadirat. Kami mau menikmati hadirat. Kami yang haus akan dipuaskan, saat kami yang lapar akan dikenyangkan dengan hadirat. Penuhi setiap hati kami Tuhan, penuhi setiap hati kami, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil alih Roh Kudus ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Roh Kudus yang beracara penuh. Setiap kami yang ambil bagian, Tuhan mengurapi. Setiap kami umat yang hadir pada saat sore hari, Tuhan mengurapi, sehingga kami sama-sama mendapatkan pengurapan daripada Engkau. Kami sama-sama menikmati berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap beri yang terbaik buat Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Roh. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih Tuhan ibadah sering. Ambil alih Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu.
Shila
Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Yesus Tuhan. Di dalam Engkau ada ketenangan Tuhan. Di dalam Engkau ada ketenangan, damai sejahtera. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tolong ambil langsung, ambil alih seluruh hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidup kami, Saudara. Supaya kami benar-benar Tuhan memuliakan Engkau. Supaya kami benar-benar mengakukan Engkau dengan segenap kekuatan, dengan segenap kekuatan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Pujimu saja untuk kita bangkit bersama-sama, katakan glory, glory, hallelujah.
Kami lebih daripada pemenang Tuhan, karena kami punya Tuhan yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau lebih lagi menyenangkan hati Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sangat luar biasa Tuhan, haleluya. Sungguh luar biasa, sangat baik Tuhan, sungguh luar biasa buat kami. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, dia bangkit, amin, haleluya, dia hidup, haleluya, dia daerahku, katakan haleluya, haleluya, dia bangkit, amin, haleluya, dia hidup, haleluya, dia daerahku. Kami mau bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya. Angkat tanganku, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia daerahku. Katakan haleluya, dia bangkit, haleluya, dia
Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Mari kita datang ke bait Tuhan. Mari bersyukur sebab Tuhan sangat baik buat saya dan saudara. Datanglah ke baitnya dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Pelatarannya katakan bersyukur rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan apa orang-orang akan bersorak-sorak. Syukurlah kepada Tuhan. Tuhan, sambil angkat jempolmu, sebab Dia baik. Oh, kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu sudah. Haleluya. Ibu Gembala tidak apa-apa boleh duduk. Tapi yang lain saya percaya masing-masing muda-muda juga. Ya, bapaknya cuma dua yang di belakang. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia tidak hanya berkuasa di bumi, tapi Dia berkuasa di surga. Dia sanggup melakukan apapun buat saya dan saudara saat kita percaya, Tuhan yang punya segalanya ada di pihak kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu membela kita. Berkuasa di bumi di surga sampai selama-lamanya. Haleluya. Masuk baik Tuhan. Haleluya. Pujilah nama. Berkuasa di bumi di surga
bumi di surga. Dia ternama Yesus Raja sekarang. Tuhan Allah kita. Yes, Engkau Allahku hebat yang dahsyat. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu terkasih. Allah begitu dahsyat, Allah begitu perkasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang kita sembah, yang kita puji. Dunia boleh memperlihatkan geliat yang tidak baik, tapi percaya di dalam Tuhan semuanya akan dibuat baik, bahkan sangat baik buat saya dan saudara. Sedikit saksian, 2 minggu yang lalu, karena saya sudah melihat jadwal tugas WL, suara itu ya batuk-batuk sangat. Ketika sudah batuk sudah tidak bisa nyanyi. Saya bilang, Tuhan masih ada 1 minggu lagi saya mau tugas, minta tolong suaranya Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, seperti teman, Tuhan minta tolong suara saya nanti bagaimana, kalau saya pas berhenti di jalan suaraku bagaimana, kalau singernya suaranya pas kencang tidak apa-apa, kalau saya nanti pas hilang suara singer juga hilang, nanti jemaat bagaimana. Puji Tuhan, ketika saya masuk tadi Ibu Kris bilang, iya suaranya, puji Tuhan, rodok sidik-sidik Pak, saya bilang gitu. Itu soal kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan apa yang saya minta. Walaupun besok pagi harus saya masih melayani lagi, saya minta Tuhan, suara saya Tuhan, karena saya nggak mau memberikan hanya biasa-biasa, saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang saya mau lakukan Tuhan, suaraku nanti habis setelah tugas tidak apa-apa, yang penting pas tugas Tuhan, tolong beri saya suara yang terbaik supaya aku bisa menyenangkan Engkau, supaya nggak saya stop di tengah jalan. Karena kalau sudah stop akan suasana kan bisa berubah. Saya minta sama Tuhan, hari ini saya berikan kelegaan di dalam kerongkongan ini. Saya nggak tahu Tuhan bagaimana bekerja. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya bilang suara saya ini Tuhan. Karena ketika sudah batuk, kepala itu bisa pusing dan perut itu bisa atos, sakit ketika sudah mulai batuk. Tapi Tuhan sangat baik. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya bisa tidak batuk posisi tugas, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan sangat baik dan sangat baik. Tuhan terlalu baik buat saya. Saya juga percaya Tuhan juga sangat baik dan terlalu baik buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mau sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Bila kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, sore hari kita mau siapkan hati kita. Biar Tuhan yang berbicara, setiap pribadi lepas pribadi, supaya kita menjadi pendengar firman Tuhan. Dan setelah kita mendengar, kita menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Bapa, terima kasih karena firman-Mu yang berkuasa Tuhan, yang sanggup mengubah sikap hati kami. Tidak ada yang lain, hanya firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, Kau sungguh luar biasa. Amin. Aku datang
dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwa untuk ku nikmati firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejana dengan air surga-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air surga-Mu. Akan penuhkanlah bejana-Mu dengan air surga-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
membanggakan Engkau Tuhan, dan kami sangat-sangat merindukan Engkau, melebihi dari apapun juga, bahkan melebihi rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Itulah jiwa kami merindukan dan mendambakan Engkau ya Tuhan. Olehnya Engkau terus memberikan kepada kami roh haus dan lapar akan Engkau, dan sore hari ini pun Tuhan berikan itu kepada setiap kami, agar dengan sungguh-sungguh kami merindukan Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap untuk ditegur, kami siap untuk dibimbing, diarahkan, bahkan kami siap untuk ditempelak, bahkan dihajar oleh firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami, dan Bapa yang mengasihi anak-anaknya menegur dan menghajar. Oleh sebab itu kami relakan seluruh hidup kami untuk ditegur, untuk dihajar, karena kami tahu di dalamnya ada didikan arahan Tuhan yang membawa kami menjadi semakin lebih lagi hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sediakan, kami siapkan hidup kami untuk kami terima dan lakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebuah kesempatan yang luar biasa Tuhan izinkan kepada kita semua untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan di kesempatan sore hari ini. Dengan begitu macam cuaca yang terjadi, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita semua tetap diberikan gairah dan semangat untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang masih melanjutkan apa yang menjadi pembelajaran kita dari kitab Wahyu dalam rangka menjadi mempelai Kristus seperti yang menjadi tema kita pada tahun ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita ulang ayat yang ke-20, minggu yang lalu kita telah baca, kita akan baca mulai ayat yang ke-20 hingga 23. Ayat 20 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya di jemaat Tiatira ini begitu kompleks persoalan yang terjadi, atau pesan Tuhan setidaknya begitu yang bisa kita lihat dari beberapa ayat yang sudah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu. Dan hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang apa itu pertobatan menurut konteks firman Tuhan yang datang kepada jemaat di Tiatira. Mengulas sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, bahwa Tuhan itu ada keberatannya terhadap jemaat di Tiatira, sekalipun pekerjaan mereka yang terakhir bisa dilihat lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ada beberapa hal yang membuat Tuhan itu keberatan, istilahnya seperti itu, karena mereka mengikuti atau membiarkan, mentoleransi setiap perbuatan-perbuatan yang salah yang digambarkan melalui wanita Isabel. Isabel tidak mewakili pribadi, tetapi mewakili sebuah atmosfer kegelapan. Maka kemudian ada istilah roh Isabel. Itulah yang muncul hari-hari ini pada gereja-gereja Tuhan. Gereja Tuhan sedang tersesat tetapi tidak merasa tersesat, atau gereja Tuhan sedang tersesat tapi menurutnya dia sedang tidak tersesat. Nah, ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Jika gereja tidak menyadari ketersesatannya, maka itu artinya gereja sudah menjadi ladang yang empuk untuk iblis membelokkan arah hidup mereka.
Jadi tidak boleh, menurut saya, bahasa saya begitu, tidak boleh bahwa gereja itu merasa baik-baik saja, atau gereja itu juga merasa tidak perlu gereja lain, tidak perlu orang lain, tidak perlu komunitas, tidak perlu bersekutu dengan yang lainnya. Dianggapnya kalau ibadah itu tiap seminggu sekali dalam ibadah raya semuanya sudah cukup dan selesai. Padahal ketika gereja merasa tidak butuh komunitas, gereja merasa tidak perlu bergaul dengan teman-teman yang lain, gereja merasa tidak perlu, tidak membutuhkan persekutuan dengan tubuh Kristus yang lain, maka itu artinya gereja itu sedang mati pelan-pelan. Saya tegaskan sekali lagi, jika gereja merasa tidak perlu komunitas, tidak perlu persekutuan, tidak perlu meningkatkan apa yang seharusnya di hadapan Tuhan, gereja itu sedang mati pelan-pelan. Karena bagaimanapun persekutuan itu adalah mutlak diwajibkan oleh firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, janganlah kamu meninggalkan persekutuan ibadahmu seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi sangatlah tidak mungkin kok Tuhan mengatakan kamu nggak perlu bergaul dengan itu, kamu nggak perlu bersekutu dengan yang sana, kamu nggak boleh, nggak usah menjalin komunikasi dengan yang lainnya, walau dalam kesemuanya itu juga perlu selektif, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan jelas tidak pernah melarang, tetapi justru menganjurkan. Itulah sebabnya mengapa Yesus perlu berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Yesus sendiri berdoa untuk gereja-gerejanya, murid-muridnya agar bersatu. Berarti kalau ada persatuan, ada apa saudara? Persekutuan. Ya jelas lah. Bagaimana mungkin gereja bisa disebut bersatu kalau tidak ada persekutuannya? Gereja kemudian hidup sendiri-sendiri. Ya tidak mungkin, itu namanya bersatu kan. Namanya bersatu berarti tinggal dalam persekutuan. Maka kalau ada gereja yang maaf bicara mungkin bahasanya terlalu kasar, melarang, tapi mungkin bisa dengan bahasa yang secara halus, tetapi intinya tidak membolehkan umatnya, jemaatnya, orang-orang percaya yang ada di dalamnya untuk bersekutu, saya merasa bahwa gereja itu sedang dibelokkan arahnya dari kebenaran firman, dan itu menjadi ladang yang empuk untuk iblis mencaploknya. Nah, itu yang terjadi kepada jemaat di Tiatira, bahwa mereka mentoleransi sikap yang demikian. Dan aku, ayat 21, telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Tuhan telah memberikan kesempatan. Dari sini kita belajar bagaimana anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah bagi setiap orang yang mengasihi dia. Sekalipun gerejanya, sekalipun orang yang percaya padanya itu sedang tersesat, sedang mungkin lupa akan jalannya, tapi Tuhan memberikan begitu banyak kesempatan untuk dia bertobat. Jadi kita bisa belajar bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun sudah salah jalan, Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk bertobat. Dari sini kita boleh belajar, kalau Tuhan saja memberikan kesempatan kepada mereka yang dalam bahasanya Wahyu ini kemasukan roh Isabel, berperilaku seperti Isabel, Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, maka saya percaya Tuhan yang sama juga memberikan kesempatan kepada setiap gereja Tuhan yang hidup hari ini, memberikan kemurahan, memberikan anugerah yang besar untuk setiap kita kembali datang kepadanya. Maka itu juga menjadi sebuah pembelajaran. Maka
mari belajar memiliki pintu kemurahan hati yang lebih besar lagi, karena Tuhan begitu besar telah beranugerah kepada gerejanya, saudara dan saya termasuk di dalamnya. Maka kita yang hari ini belajar firman Tuhan, miliki hati yang besar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah dan berbuah bagi Kristus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan kok sebenarnya. Maka sesungguhnya kita mesti mulai belajar bersikap merendahkan hati, merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Tidak peduli posisi seseorang, apakah dia anak, orang tua, menantu, mertua, apakah dia pemimpin atau yang dipimpin, apakah dia itu yang memiliki otoritas atau yang di bawah otoritas, apapun, siapapun. Belajar untuk sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri. Tuhan saja memberikan kemurahan dan anugerah kesempatan yang besar untuk seseorang kembali kepadanya. Ya, walaupun itu tidak berarti bahwa kita seperti Isabel yang kemudian harus kembali kepada Tuhan. Tidak, tetapi setidaknya kita belajar bahwa kemurahan Tuhan itu besar. Jika kemurahan Tuhan besar untuk kita, kenapa kemudian ada orang-orang yang tidak bisa memiliki kemurahan hati untuk yang lainnya? Itu yang jadi pertanyaan. Tuhan tidak pernah membatasi anugerahnya buat kita. Lalu kenapa sebagian ada orang yang membatasi untuk berkemurahan terhadap yang lain? Jika Tuhan bisa memberikan pengampunan berlimpah-limpah kepada yang bahkan perilakunya seperti ini, kata firman Tuhan, lalu mengapa ada gereja Tuhan yang tidak bisa memberi pengampunan yang berlimpah-limpah? Padahal kita mengaku anaknya, kita mengaku murid-muridnya, kita mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhanku, Dia juru selamatku, Dia tinggal di dalam aku, Dia yang memiliki kemurahan hati, pengampunan yang besar tinggal di dalam hidup seseorang. Mengapa seseorang tidak bisa memiliki pengampunan yang berlimpah-limpah kepada orang lain? Jadi berulang kali saya selalu menyebut, kalau orang berkata sabar, ada batasnya nah Bapak Ibu Saudara? Tidak ada, karena begitu orang berkata sabar kan ada batasnya. Nah di titik itu dia sudah tidak sabar. Buah rohnya berarti berhenti. Kalau buah rohnya berhenti, dosa enggak tuh? Dosa. Jadi orang yang membatasi kesabaran terhadap orang lain, itu justru sebenarnya bukan dia justru semakin berlimpah kemurahannya untuk orang lain, tetapi justru dia, maaf bicara bahasanya mungkin terlalu kasar, dia justru memberikan kesempatan kepada setan untuk menguasai hati dan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, namanya sabar tidak ada batas. Kalau kemudian kita menggunakan, lah buktinya kalau Tuhan itu sabar, panjang sabar, kenapa dia menghukum umatnya? Ada aturan yang sudah diberikan Tuhan. Melanggar aturan sama dengan melanggar hukum. Melanggar hukum ada konsekuensinya. Bukan berarti Tuhan nggak sabar Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan kemudian itu dipakai alasan untuk kemudian, ya kalau Tuhan ada aturan, aku juga punya aturan, gitu kan. Kadang-kadang manusia itu punya banyak dalih dan pinter sekali berdalih hanya untuk membenarkan apa yang menjadi keputusannya itu ya. Kalau Tuhan punya waktu, ketetapan, punya aturan, saya juga punya aturan, ya. Tapi kiranya itu tidak dilalui dalam emosi, tidak dilalui dalam kemarahan, atau yang sifatnya lebih, bahasanya lebih keras lagi, jangan itu terpengaruh karena ada dosa di dalamnya. Kebanyakan manusia menghentikan buahnya itu karena dia sedang terluka hatinya. Nah ini yang beda dengan Tuhan kita. Tuhan nggak pernah menghukum umatnya itu karena dia terluka. Walaupun memang secara bahasa manusia umatnya menyakiti hati Tuhan, tapi pada waktu Tuhan memberikan hukuman,
itu tidak dalam keadaan dia marah emosi seperti yang kita bayangkan, atau seperti misalnya maaf bicara orang tua marah sama anaknya. Banyak orang tua punya alasan bahwa kan supaya mendisiplin, tapi cobalah renungkan baik-baik. Maaf ya, saya mungkin bukan teladan yang baik untuk bisa Bapak Ibu Saudara contoh, tapi pengalaman saya merenung hari-hari ini, kemarahan yang saya berikan, disiplin yang saya berikan kepada anak-anak saya seringkali itu muncul karena emosi, karena sakit hati. Anak yang tidak nurut terluka, gitu kan saudara. Anak yang nggak patuh, ya sama ya, nggak nurut, nggak patuh, yang dan lain sebagainya lah. Kemudian itu membuat hati saya terluka. Saya marah karena saya terluka. Itu beda. Jangan disamakan. Nah, orang tua kadang-kadang merasa, oh, kan ini tindakan bagus mendisiplin anak. Oke, disiplinnya saya setuju. Tapi kalau disiplin itu keluar dibarengi dengan emosi, yang terjadi bukan perbaikan. Tapi firman Tuhan katakan jangan timbulkan sakit hati. Bukan begitu kata-kata. Jangan timbulkan amarah pada anak-anakmu. Jadi disiplin yang saya berikan justru membangkitkan amarah pada mereka. Nah, itu yang saya renungkan. Masih sangat jarang ditemukan orang tua mendisiplin itu dengan kasih. Masih terjadi dan masih sering terjadi bahwa orang tua yang mendisiplin itu emosi karena hati yang sakit, hati yang terluka. Padahal kalau kita belajar, Tuhan saja memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang kelakuannya seperti Isabel itu untuk bertobat. Tuhan berkemurahan begitu rupa, begitu luar biasa. Nah, olehnya itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Seperti yang saya sampaikan pada waktu Natal itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah ngasih hukumnya kepada umatnya, dan hukum itu tidak pernah bisa dilakukan oleh mereka. Ibarat kata Tuhan menunggu di tempat ini, ini kerjakan, kamu harus datang kepadaku. Tapi mereka tidak bisa. Akhirnya Tuhan yang berinisiatif menghampiri mereka, membantu manusia, umatnya untuk dibawa ke tempatnya. Kalau semua orang punya prinsip kasih yang sama, nggak mungkin ada emosi di sana. Karena orang tidak menuntut orang lain datang kepadanya. Orang tidak mungkin menuntut orang lain untuk lakukan sesuatu seperti yang aku inginkan. Waktu tidak bisa, apa yang kamu nggak bisa? Sini tak tolongin. Nah, kadang-kadang itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya belajar. Jemaat harus begini, harus begitu dalam sebuah tuntutan. Mungkin dibarengi emosi. Dan saya bertobat dari semuanya itu. Cuma kadang-kadang orang belum bisa memahami itu dari kacamata kasih Kristus. Loh, gak bisa gitu dong. Kamu kalau begitu namanya kamu gak ngasih disiplin. Kamu gak ngasih, gak tegas secara hukum. Bukan saya tidak disiplin, tetapi saya mencoba untuk memahami apa yang tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak mampu? Mungkin saya yang belum pernah ngajarin, mungkin saya yang belum pernah didik dia secara benar, sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang salah. Saya mulai belajar untuk mengerti itu, menghampirinya dan membantunya, supaya pada akhirnya dia bisa mencapai seperti yang Tuhan harapkan. Itulah kasih Kristus. Kalau itu diterapkan dalam dunia kepemimpinan di bidang apapun, sekuler, atau kepemimpinan di bidang rohani, semuanya akan jadi luar biasa. Kalau prinsip itu diterapkan pada masing-masing keluarga, orang tua yang mendisiplin anak menggunakan pola Kristus, pola Bapak yang turun sebagai Kristus. Jadi tidak hanya sekedar menuntut harus ini, harus itu, terjadi ini dan terjadi itu. Tetapi mulai turun
karena kasih itu turun dan memahami orang lain, bukan menuntut orang lain lagi seperti yang aku harapkan, tapi memahami apa yang menjadi kesulitan mereka. Itulah kemurahan. Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Jadi ada kemurahan hati yang begitu besar yang bisa kita teladani dari sini, Bapak Ibu Saudara. Olehnya sebagai gereja yang sedang mempersiapkan diri jadi mempelai, mari miliki kemurahan hati. Please, jangan lagi pakai kata-kata yang membenarkan apa yang kita rasa memang mungkin benar. Mungkin memang benar sih secara kacamata ilahi, tapi janganlah itu muncul dari mulut kita, bahwa ada sebuah statement yang kita keluarkan, kan aku sedang begini, sedang begitu, menganggap bahwa keputusanku itu benar terhadap orang lain. Jika memang itu hubungannya dengan sebuah kekeliruan, kesalahan, Tuhan memberikan waktu untuk bertobat, maka kiranya kasih yang sama akan keluar dari hidup kita, muncul untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, muncul untuk mereka-mereka yang mungkin sedang tersesat. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya sering gemes ketika melihat orang kok orang dan gagih-gagih gitu ya. Itu bikin saya gemes luar biasa. Kalau mau ditambahkan unsur kegemesannya, marak keanyel gitu kan Saudara. Oh, dajak Melayu, orang dan Melayu gitu kan. Jak cepet malah ludah keluduh. Apa bahasa Indonesianya? Ludah keluduh gitu ya. Yang lainnya sudah lari cepet, ini malah lari sih, tapi lari dalam kecepatan siput dan keong. Saudara tahulah itu artinya apa. Nah, gemesnya luar biasa sampai gitu kan Saudara. Nek diseret itu babak bundas gitu kan Saudara. Tapi nek diteke ya kaya siput ki mau. Nah terus sampai kapan selesainya? Tapi saya juga mulai belajar dari situ, karena firman Tuhan telah mengajari. Mungkin aku yang perlu menolong dia. Sekarang posisinya tidak lagi menuntut dan menunggu dia, tapi aku yang membantu dia supaya dia bisa lari cepat. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai belajar miliki sikap hati yang seperti itu. Aku sudah ngasih waktu untuk bertobat, cuma memang ia tidak mau bertobat. Bertobat itu keputusan pribadi, bukan pengaruh lingkungan. Catat baik-baik. Ya memang firman Tuhan juga berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Namun di sisi lain juga perlu diingat bahwa, maksudnya gini, janganlah selalu menyalahkan lingkungan yang berpengaruh pada hal-hal buruk yang terjadi pada seseorang ataupun diri kita. Bahkan untuk diri kita sendiri misalnya, ya iyalah wong lingkunganku kayak begitu, lingkunganku yang bikin saya begini, lingkunganku yang membentuk aku kayak begini. No. Jangan salahkan lingkungan. Keputusan bertobat itu keputusan pribadi. Memang iya lingkungan punya pengaruh. Maka untuk diri kita, kalau mau milih lingkungan, komunitas, pilih yang benar. Yang ngerti katakan amin. Tapi waktu kemudian ada sesuatu terjadi, jangan pernah salahkan lingkungan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Pergaulan kita, komunitas kita, dengan siapa kita berteman dan lain sebagainya harus dipilih, supaya itu yang membangun kita, itu yang mensupport kita. Ada istilah support system gitu katanya sekarang ini. Saya baru tahu kemarin tuh artinya, maknanya support system itu apa, yaitu orang-orang yang memang terlibat secara langsung dalam mendukung seseorang, pribadi seseorang. Ya itu juga pilihan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan siapa kita mau berteman, dengan siapa kita bergaul, ya kita juga akan melihat. Nggak sembarangan berteman, nggak sembarangan bergaul. Berteman kepada semua orang, tetapi bergaul yang mempengaruhi diri kita itu harus kita pilih. Jangan sampai kemudian
karena salah pergaulan, kita juga menjadi secara tidak sadar terjebak dalam salah pergaulan dan akhirnya menyimpang dari kebenaran firman. Tapi ketika kita salah dalam mengambil sebuah keputusan, jangan pernah salahkan lingkungan, itu maksudnya. Karena itu keputusan pribadi. Nah, kita lanjut. Ayatnya berkata, ia nggak mau bertobat. Ia nggak mau bertobat, maka lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ada dua kelompok kalau saya menyebutnya dari ayat ini. Aku akan melemparkan dia, siapa itu? Dia adalah yang Isabel tadi. Aku sudah ngasih waktu sama dia untuk bertobat, tapi ia nggak mau bertobat. Nah, karena dia nggak mau bertobat, tak lempar ke ranjang orang sakit. Sederhananya bahwa ketidakmauan Isabel dalam konteks ayat itu tadi ya, saya membahasakannya begitu. Tapi sekali lagi, Isabel tidak mengarah kepada pribadi ya, tapi supaya menggunakan bahasa ini supaya gampang saja. Ketika Isabel sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan tidak mau bertobat, hasilnya adalah sakit penyakit. Sakit penyakit. Itu dalam konteks ini. Nah, yang mengikuti ajaran Isabel itu dilemparkan ke kesukaran besar. Jadi ada semacam dua kelompok begitu, semacam ya, tidak benar berarti saklek mutlak seperti itu, tapi semacam yang melakukan penyesatan itu akan mendapatkan konsekuensi yang berbeda dengan yang sekedar mengikuti tapi juga ikut sesat. Saya ngajari itu berbeda konsekuensi dari Tuhannya dibandingkan dengan yang mereka cuman ikut-ikutan, tapi sama-sama dapat kesengsaraan, saudara. Yang ngajari, yang menyebabkan, yang menjadi pemicu itu dilemparkan ke ranjang orang sakit, sementara yang ngikuti masuk dalam kesusahan besar. Jadi tidak bisa bahwa dianggap, misalnya, ya maaf ini saya mungkin ranahnya terlalu tajam, tapi saya sampaikan supaya saudara ngerti. Misalnya ada gereja diajari dan pengajarannya itu salah, maka yang ngajari itu dilemparkan ke ranjang orang sakit, yang diajar itu akan dilemparkan ke kesusahan besar. Jadi sama-sama terima rekosone, terima penderitaan. Loh, kan nggak tahu, mereka kan cuma mendengar, mereka kan cuma terima informasi, mereka kan cuma diajari lah, karena diajari wong ya mereka orang-orang yang taat yang ikut apa yang diajari, sehingga kan nggak ada kesalahan dari mereka. Kata firman Tuhan nggak begitu, yang ngajari terima konsekuensi, tetapi yang diajari dan mengikuti ketersesatan itu pun terima konsekuensi, walaupun beda konsekuensi, tapi sama-sama keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi tidak bisa kemudian orang berkata, kan dia nggak tahu Pak, dia hanya ngikuti apa yang diajarkan. Maka penting sekali untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, di mana harus berumah rohani. Kalau sudah Tuhan tetapkan, disuruh Tuhan berumah rohani di satu tempat dengan semua pengajarannya, mungkin keras, mungkin begitu rupa, tapi itu kebenaran. Dibandingkan dengan mungkin pengajarannya tidak terlalu keras, membuat hati merasa semakin nyaman, membuat hati semakin merasa betah untuk ada di situ, tetapi mungkin sedang menyesatkan. Itu tidak bisa disangkal lagi, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa dengan alasan kan nggak tahu Pak, kan nggak ngerti Pak, cuma ngikut aja Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, bila dibetulkan, diberitahu kesalahan, kemudian diarahkan untuk yang benar, mari belajar mengikutinya. Karena yang menyesatkan
dan yang walaupun tidak ngerti akhirnya tersesatkan, sama-sama akan terima konsekuensi yang tidak menyenangkan. Maka bagi saya mimbar tidak sembarangan, karena mimbar mimbar adalah bagian dari pengajaran. Maka siapa yang diizinkan untuk mengajar melalui mimbar ini kepada jemaat harus diseleksi. Ya mohon maaf kalau mungkin saya sempat keliru atau sempat tidak mengerti atau sempat salah, katakanlah saja begitu. Ampuni saya. Karena ternyata beberapa kali ada orang yang berdiri di sini dan menyampaikan pesan, ternyata itu sesuatu yang tidak membawa pertumbuhan kepada jemaat, karena jemaat yang komplain kepada saya. Jadi ya saya perlu minta ampun di sini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ini menjadi ranah yang benar-benar harus mengajarkan sebuah kebenaran. Bukan sekedar memotivasi, bukan berarti motivasi itu salah. Tapi kalau cuma sekedar memotivasi, nilai kebenarannya tidak ditemukan di sana, ya buat saya itu sangat berbahaya. Sekali lagi, memotivasi itu tidak salah, tetapi kebenaran yang sejati kan tidak berisi motivasi saja, maksud saya begitu. Ada teguran, ada hajaran, ada tuntutan juga, ada hukum yang harus dikerjakan, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara harus benar-benar jeli terhadap setiap kebenaran. Kalau saya selalu mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, menyampaikannya, belajar Bapak Ibu Saudara, harus mau belajar supaya bisa ngerti. Namanya manusia yang mengajar pun itu kadang-kadang bisa kepleset dan salah dalam mengajarkan. Nah, maka jemaat sudah punya filter kalau ada pengajaran-pengajaran yang salah, maka itu perlu filter yang kuat. Maka jemaat saya selalu anjurkan untuk belajar firman, belajar firman, belajar firman. Tujuannya supaya filternya kuat kalau ada sesuatu yang salah. Nah, saya ingin belok sedikit supaya memberikan ketegasan tadi. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, perhatikan baik-baik, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi negur nih firman nih, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di situ ada kalimat menyatakan kesalahan. Kalau bahasa yang lain kemarin kita sudah kutip, ganjaran itu kalau diberikan mendatangkan duka cita untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya itu akan membentuk orang menghasilkan buah yang benar. Anak yang kukasihi, kata firman, ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau cuma memotivasi, kemungkinan besarnya kesalahan nggak ditegur, nggak dihajar kalau itu memang perlu hajaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagian ayatnya tadi, karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali ke Wahyu pasal 2 ayat 22 tadi, yang ngajari kesesatan dapat konsekuensi nggak menyenangkan, yang tersesatkan juga dapat konsekuensi yang tidak menyenangkan. Jadi hati-hati terhadap apapun. Nah, saya kasih cerita sedikit, sebuah kesaksian sebenarnya, tapi juga sudah pernah saya sampaikan, hanya untuk mengingatkan betapa tidak bisa terlibat dalam hal apapun yang itu sifatnya salah walaupun tidak melakukan.
Jadi teman saya yang pernah saya singgung, dia seorang hamba Tuhan, ngantar saudaranya pergi ke orang pintar, sebut saja begitu. Hanya ngantar, dan dia tidak masuk sampai ke rumah, dia hanya nunggu di mobil, artinya tetap di pinggir jalan, tidak masuk ke rumah di mana orang pintar itu berada, hanya saudaranya. 3 bulan sakit, tidak ditemukan penyakitnya. Hampir 2 minggu, hampir setiap 2 minggu sekali ke rumah sakit karena sakitnya. Tidak ditemukan apapun dalam tubuhnya, sampai akhirnya ada seorang dokter yang dipakai Tuhan, Pak, Anda tidak sakit penyakit, Anda tidak sakit karena penyakit, Anda mengalami sesuatu yang harus didoakan. Singkat ceritanya, teman saya harus didoakan pelepasan, akhirnya sembuh. Saudara ngerti? Tidak terlibat langsung, tapi setuju dengan ketidakbenaran, itu hampir sama dampaknya. Cuma mungkin konteksnya beda. Tapi setuju dengan sebuah ketidakbenaran, itu berdampak pada diri sendiri. Dia hanya mengantarkan saudaranya pergi ke tempat yang jelas Tuhan tidak boleh untuk konteks teman saya sebagai hamba Tuhan. Hanya ngantar dan tetap ada di mobil loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dari situ dia sakit yang tidak tersembuhkan dalam konteks medis dan tidak ditemukan sakit. Saudara bisa mulai paham ya. Jangan pernah terlibat dalam ketidakbenaran, apalagi pelaku dari ketidakbenaran. Jangan pernah setuju dengan sebuah pelanggaran, apalagi justru menjadi pelaku pelanggaran. Ini kalau bahasanya dalam lalu lintas, tapi saya tidak menggunakan ini sebagai sebuah pelajaran yang harus diterapkan. Tapi ini contoh saja. Aturan dari lalu lintas, berkendaraan pakai helm. Karena kalau saya dekat-dekat sekitar perumahan juga nggak pakai helm kan gitu, masalahnya begitu. Nah, aturannya begitu. Ketika itu kemudian tidak dikerjakan oleh seseorang dan kita menyetujuinya, nah itu akan berdampak. Tapi ini hanya contoh ya, ini contoh. Nah, kebenaran itu ada banyak nih. Lalu ada orang yang berbuat tidak benar dan kita setuju, itu akan berdampak. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak bisa main-main, serius. Yang ngajari sesat dan yang ikut tersesatkan akan ada dampak jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Lanjut di 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Perhatikan baik-baik. Keturunan-keturunan orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ketidakbenaran, keturunannya mendapat konsekuensi. Keturunannya mendapat konsekuensi. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Di awal dulu bahwa setiap keturunan-keturunan orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran firman akan terima juga konsekuensi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau disebut kutuk itu sudah selesai di kayu salib, iya saya setuju. Walaupun firman ini munculnya di perjanjian lama, khususnya di kitab Imamat, bahwa aku akan membalaskan setiap ketidakbenaran itu kepada keturunan ketiga dan keempat. Ayat itu, firman itu muncul di perjanjian lama, gitu ya. Kemudian ada orang yang tidak percaya bahwa setelah zaman Yesus mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya, menebus manusia dari dosa, menghapuskan dosa-dosa manusia, ayat itu tidak berlaku lagi di zaman Yesus, bahwa kutuk keturunan itu masih berlaku karena semuanya sudah disalib dan ditanggung oleh Yesus Kristus. Tapi ayat ini menegaskan jelas, anak-anaknya ini muncul di mana? Di perjanjian baru. Ayat ini muncul di mana? Bahkan setelah Yesus naik ke surga.
Ayat ini muncul di mana? Pada saat peristiwa ini nanti akan terjadi. Berarti masih masa yang akan datang pun itu. Dan firman itu berlaku bahwa keturunan-keturunan orang yang berbuat salah, berbuat tidak benar, masih menanggung konsekuensi. Bukan berarti Yesus gagal dalam memutuskan kutuk, tapi ingat bahwa ada konsekuensi dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di hadapan Tuhan, dan itu akan terjadi kepada keturunannya. Walau ayatnya nggak lengkap. Di bagian terakhir dari ayat 23 itu, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Walau ayat ini ada penegasannya lagi, bahwa seseorang itu bertanggung jawab masing-masing secara pribadi. Tetapi orang-orang yang melakukan ketidakbenaran menciptakan sebuah celah, itu bahasa saya, menciptakan sebuah celah, membuka celah untuk keturunannya. Walau nanti kalau di hadapan Tuhan tidak ada namanya, ya karena bapakmu kamu masuk neraka, enggak gitu sih. Cuman untuk generasi yang lebih dulu ada, janganlah kiranya membuka celah untuk keturunan generasi yang di bawahnya. Kembali ke soal yang kemarin kita bahas, bahwa Isabel tidak mewakili perseorangan pribadi. Jadi kalau bicara anak-anaknya, itu berarti tidak bicara tentang anaknya Isabel secara pribadi, berarti itu bicara generasi. Karena Isabel adalah roh, Isabel adalah sebut saja sebuah atmosfer yang tidak benar, yang sedang merusak gerejanya, merusak tubuh Kristus. Maka siapa yang disebut anak-anak dari Isabel adalah generasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai generasi yang lebih dulu ada, jangan ciptakan celah untuk generasi yang di bawahnya. Sekalipun tetap masing-masing orang akan bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan, tapi generasi yang lebih dulu ada itu dituntut, bahasa saya, walaupun itu tidak muncul dalam ayat ini, tetapi dituntut untuk tidak membuka celah. Maka kembali ke ayat yang sebelumnya, bertobat secara komunitas. Generasi yang lebih dulu ada harus menyadari bahwa ya, mungkin aku telah membuka celah bagi generasi di bawahku, sehingga hal-hal yang buruk terjadi kepada mereka, hal-hal yang negatif menimpa mereka. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mulai menyadari dan ambil tanggung jawab ini. Tidak semata-mata, kembali lagi, kadang-kadang orang menyalahkan lingkungan, menyalahkan generasinya, tetapi tidak merasa bahwa dia juga punya tanggung jawab terhadap generasi itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang lebih dulu ada ini, saya menyebutnya sebagai generasi senior ini, untuk memiliki rasa tanggung jawab bahwa tidak semata-mata karena mereka salah pergaulan, tidak semata-mata karena mereka salah pertemanan, tidak semata-mata karena mereka hidupnya nggak taat sama generasi yang senior itu, sehingga mereka kemudian dapat kutuk sendiri dari Tuhan. Ya mungkin, tapi saya cuma ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melalui ayat ini, Tuhan bicara dengan jelas, kalau kamu nggak bertobat, anak-anakmu akan kumatikan, gitu loh saudara. Bahasa sederhananya begitu. Jadi artinya generasi senior ini memiliki tanggung jawab terhadap generasi yang di bawahnya. Saya itu saya jadi sedih ketika ada orang berkata dan menyalahkan lingkungannya sebagai faktor kenapa penderitaan itu terjadi pada dirinya.
Atau ada yang lain, misalnya orang menyalahkan orang lain hanya karena orang lain itu salah. Lah iya, itu dia karena salah pergaulan sih makanya dia begitu. Oh, tunggu dulu. Jangan-jangan ada celahnya yang dibuka secara tidak sadar oleh generasi senior, sehingga itu membuat generasi yang di bawahnya jadi ngalami kematian dalam tanda kutip. Ingat, ini bicara atmosfer kan, bukan bicara jasmani, karena Isabel itu bicara spiritual, roh Isabel, atmosfer. Jadi kalau anak-anaknya kumatikan tidak berarti kemudian mati bisa jadi secara fisik, ya mungkin bisa, tapi ini bicara atmosfer, bicara spirit. Jadi artinya bisa saja dalam alam roh mereka telah dibunuh, masa depannya dibunuh, hubungannya dengan Tuhan dimatikan, dijauhkan. Ingat saudara, catatan yang diberikan oleh Alkitab pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan masih bicara enggak? Masih. Adam denger enggak? Denger. Adam masih bisa ngomong enggak sama Tuhan? Masih. Jadi kalau orang hanya dapat penglihatan dan merasa masih bisa ketemu dengan Tuhan, dapat suara, dapat firman, terus kemudian berkata hidupku masih berkenan kepada Tuhan. No. Jangan salah. Adam itu masih bisa ketemu dengan Tuhan dan ngobrol sama Tuhan waktu dia sudah berdosa. Jadi kalau orang hanya sekedar dapat penglihatan, bisa dengar suara Tuhan bahkan secara audible, kemudian orang merasa bahwa aku dekat sama Tuhan, no, aku bebas dari dosa, no. Jangan-jangan ada orang-orang yang masih begitu itu tadi dipakai Tuhan dalam hal tertentu tadi, justru membuka celah yang besar. Karena apa? Kesombongannya. Jadi maafkan, jangan bangga hanya karena Tuhan masih bicara, ngasih penglihatan dan bla 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 bla. No, jangan bangga. Itu tidak menunjukkan kita orang yang lebih hebat dari yang lainnya, atau kita berkenan kepada Tuhan. Tidak, sama sekali. Saya berani tegaskan itu. Tidak sama sekali. Karena Alkitab nulis kok saudara, Adam itu dengar suara Tuhan, ngomong sama Tuhan pada waktu dia sudah jatuh dalam dosa. Jadi itu jaminan orang bisa dengar suara Tuhan dan ngomong sama Tuhan, itu jaminan bahwa orang itu tidak berdosa? Enggak saudara, tidak bisa dipakai buat jaminan. Nah kadang ada orang merasa, aku bersyukur bahwa Tuhan masih pakai aku dikasih penglihatan sama Tuhan. Iya, Tuhan masih pakai Anda, tapi jangan sampai itu membuat Anda menjadi merasa aku masih dipakai Tuhan. Bahasanya menurut saya kok ada rasa-rasa sombongnya sedikit ya. Karena itu diceritakan, aku bersyukur aku masih dipakai Tuhan. Buktinya apa? Tuhan masih ngasih aku penglihatan, Tuhan masih bicara kepadaku. Enggak saudara, jangan salah. Maka juga jangan terlalu kagum dengan orang-orang yang bisa dengar suara Tuhan. Kalau saudara mungkin belum bisa misalnya begitu, atau saudara jarang pernah dikasih Tuhan penglihatan dan saudara kagum dengan orang-orang yang dapat penglihatan, nah, tidak usah kagum. Yes, kita juga harus belajar bisa dengar suara Tuhan, dan kita juga harus memacu diri kita supaya kita juga dapat penglihatan. Karena itu penggenapan Yoel. Kalau itu sampai nggak terjadi, kita nggak masuk dalam sebuah penggenapan firman. Nah cuma hukumnya saya nggak tahu di hadapan Tuhan itu jadi dosa atau tidak gitu maksudnya. Tapi itu penggenapan kitab Yoel harusnya terjadi tuh. Semua orang kepenuhan Roh Kudus dapat bahasa baru. Bahasa baru itu artinya bahasa roh, berarti itu penggenapan. Kalau sampai nggak dapat itu, nggak terima itu, ya harus bertanya, berdoa sama Tuhan, bahkan mungkin memeriksa diri. Jangan-jangan memang hidupku masih penuh dengan hal-hal yang mengganggu sehingga aku belum terima bahasa roh, aku belum dibaptis Roh Kudus, aku nggak dapat penglihatan, aku belum bisa dengar suara Tuhan. Barangkali karena itu harus terjadi menurut firman Tuhan. Di akhir zaman ini orang dapat penglihatan, mimpi dan seterusnya. Harusnya dapat sih, gitu menurut saya. Kalau sampai ada gereja nggak dapat, ya mungkin kurang berdoanya, mungkin kurang dekat sama Tuhannya, mungkin kurang beres hatinya. Tetapi ketika
orang itu dapat semuanya yang tadi sudah saya sebutkan, tidak berarti bahwa kemudian hidup kita berkenan kepada Tuhan pasti nanti terima keselamatan dari Tuhan. Tunggu dulu endingnya jadi kayak apa. Sama-sama sudah berdandan tapi tidak bawa minyak, yang tidak bawa minyak ini ditolak sama Tuhan. Matius 7 yang sering saya kutip, sudah melakukan mujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus, pun ditolak oleh Tuhan. Jadi semuanya tadi ukuran bahwa hidup kita tidak perlu bertobat lagi. Enggak, saudara. Seluruh kita, semua kita yang masih mengaku dirinya orang Kristen dan masih tinggal dalam tubuh yang daging ini harus sama-sama terus bertobat. Kasih tahu kanan kiri, katakan harus terus bertobat. Waktu kita anyel karena makanan kita diserobot orang lain, anyelnya kita itu bisa nggak kita jamin bahwa kita nggak berdosa? Ada yang bisa jamin? Anyelnya kita itu bahwa tidak mengandung unsur dosa. Jengkelnya kita itu tidak mengandung unsur dosa. Ada yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa jamin. Nggak ada kan istilah jengkel kudus gitu kan, nggak ada tuh. Nggak ada kan istilah marah kudus gitu kan, nggak ada kan saudara. Maka nggak ada yang bisa jamin bahwa seseorang itu tetap dalam keadaan kudus ketika dia jengkel, dalam keadaan tetap kudus ketika dia marah, dan seterusnya. Maka artinya bahwa setiap kita masih sangat rentan dengan dosa. Walau tidak sadar bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saya itu selalu diuji sama Tuhan ketika di lampu merah. Itu masih sering terjadi, Tuhan menguji saya. Mulai jalan gitu kan saudara, dia ada di sebelah kanan saya, lampu merah ngeng gitu. Logika saya, ya kalau dia di sebelah kanan saya kan beloknya ya paling tidak sama dengan saya atau belok kanan. Enggak ya saudara, ngeng gitu kan angkatan beloknya kiri. Padahal dia di sebelah kanan saya. Itu nek gas saya langsung tancap, ya saudara tahu sendiri kejadiannya akan jadi seperti apa. Tuhan menguji hati saya di situ. Saya mengumpat, saya jengkel, saya marah, atau saya tetap bersuka cita, bersyukur, memuji Tuhan. Ya, saya tidak tahu dengan saudara. Bangun pagi, sudah waktunya tergesa-gesa mau berangkat ke gereja, handuknya nggak kelihatan. Iya toh arep adus malah handuknya renek. Begitu sudah masuk kamar mandi, sabunnya ternyata habis. Atau kalau nggak habis, sedang gosokan pakai sabun batangan, nyemplung ke WC. Saudara banting gayung. Ada enggak yang begitu? Saya berharap tidak ada. Dah, gitu kan saudara. Mungkin tidak semarah itu, tapi mungkin jadi jengkel dan marah. Bisa dijamin tidak mengandung dosa di dalamnya? Tidak bisa. Hanya karena handuk nggak ada, atau handuknya jadi basah, sementara kita belum menggunakannya kok sudah basah di kamar mandi. Ya itu tadi, sementara mungkin gosok gigi kesogrok begitu, kedeng, aduh sakitnya minta ampun. Nah itu terus kemudian ngapa yang keluar di pikiran kita coba? Bukankah itu artinya memang kita harus sering bertobat, Bapak Ibu Saudara? Katakan amin. Bukan bertobat karena kita jelas melakukan sebuah pelanggaran yang besar, kita nyolong misalnya begitu, kita membunuh misalnya begitu, yang enggak kan. Tapi itu kan hal-hal sepele kecil tapi yang bisa membawa seseorang dalam dosa. Bukankah juga harus bertobat dari semuanya itu? Bisa enggak misalnya kita mengalah dalam sebuah, kami itu, ini agak sedikit cerita dapur kami. Kami punya rice box. Kalau setiap kali kami masak nasi itu 3 kali tarik begitu, kita masak nasi.
Dan 3 itu kadang habis, kadang tidak habis, kadang kurang. Bisa enggak misalnya dalam sebuah keluarga kita yang ngalah supaya orang lain yang makan dan kita tahan lapar sampai besok pagi. Hal-hal yang sepele seperti itu seringkali terlewatkan, tapi kita jadi waktu kita egois dalam pengertian biar aku yang makan dulu, tak habisin. Yang belakangan masa bodoh mereka mau makan atau tidak. Sikap yang benarkah? Menurut saya tidak. Karena dia tidak peduli dengan orang lain. Hal-hal sepele dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari, sewaktu kita dalam perjalanan, waktu kita di kampus, kita di sekolah, kita di kantor, kita di tempat pekerjaan manapun, atau sedang mungkin melakukan sendirian di rumah, kita sedang nyapu, bla 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 bla, tiba-tiba sapu patah, marah kita, mungkin jengkel kita, jadi nyapunya nggak selesai, misalnya begitu. Dosa enggak kita? Bapak Ibu Saudara, enggak ada kamus kata bertobat itu hilang dari kehidupan manusia. Bertobat itu harus setiap waktu, setiap saat, karena hal-hal kecil yang harus memang kita sadari. Persoalannya kadang-kadang kita nggak menyadari. Maka Bapak Ibu Saudara, ini beberapa hal yang kita mesti ingat baik-baik dalam hidup kita, bahwa ada generasi yang bertanggung jawab terhadap generasi sesudah. Dan itu semua dikatakan oleh Tuhan harus bertobat. Ingat bahwa yang menyebabkan itu akan mendapatkan konsekuensi yang sama dengan yang disebabkan. Kalau bahasa yang lain dalam Injil dikatakan orang yang menyebabkan orang lain berdosa, lebih baik baginya dikalungi batu kilangan dan dilemparkan ke dalam laut. Artinya orang yang menyesatkan, orang yang membuat orang lain jatuh dalam dosa, ya bahasa kasarnya ya harus dibinasakan. Nah, kalau dikalungi batu kilangan terus dilemparkan ke dalam laut, itu endingnya bisa selamat kah? Enggak. Bahkan masih untung-untung dibunuh dengan senjata tajam langsung mati mungkin. Tapi kalau dilempar ke dalam laut, mati dengan cara gelagapan gitu kan. Di lelayunya akan tertulis telah meninggal dunia dengan gelagapan gitu. Saudara kadang-kadang lelayu itu juga membingungkan, telah meninggal dunia dengan tenang. Padahal waktu di rumah sakit udah gini saja. Tapi bahasa lelayunya meninggal dunia dengan tenang. Padahal semua keluarga udah panik tuh melihat kayak begitu. Judulnya tenang, gitu kan. Ya itu bahasa-bahasa etika itu kadang-kadang juga agak salah. Sudah berpulang ke rumah Bapak? Belum. Ajaran firman Tuhan itu orang mati belum ke rumah Bapak di surga, belum. Nggak ada dasar ayat menurut saya loh. Tapi ya itulah bahasa gitu kan. Masa ada orang telah berpulang sebelum ke rumah Bapak gitu kan, juga jadi nggak enak kan saudara. Makanya saya nggak berani pakai istilah-istilah yang seperti itu. Dia sudah tenang di sana, ya yakin dia tenang di sana. Daripada saya salah ngomong kan, makanya nggak pakai istilah-istilah yang begitu. Dia sudah bersama dengan Bapak di surga. Emang beneran dia sudah bersama dengan Bapak di surga? Loh, dia orang baik loh Pak. Dia pelayanan loh sampai mati. Dia setia loh sama Tuhan. Dia kasih banyak persembahan loh buat gereja. Emang itu jamin orang masuk surga? Enggak kan? Itu cuma bahasa saja supaya orang dengernya enak dengan orang yang sudah mati ini. Makanya saya nggak berani ngomong yang begitu-begitu, Bapak Ibu Saudara, mau maaf ya. Saya nggak berani yang ngomong-ngomong begitu. Karena nggak ada dasar Alkitabnya. Sudah tenang di sana. Kita tahu dia tenang di sana itu. Kan nggak boleh sebagai saya ya, pribadi. Sebagai yang mengajarkan kebenaran, ya harus saya ngomong benar kan. Kalau saya tidak yakin dia ada di sana tenang atau dia sudah ada di rumah Bapak, ya saya nggak boleh dong, seharusnya siapapun ya yang ngerti kebenaran akhirnya ngomong seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah ayo jaga hidup kita. Ingat, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bertanggung jawab terhadap generasi di bawah kita. Apapun situasi dan kondisinya. Karena
Bisa jadi, walaupun tidak artinya pasti, bisa jadi karena generasi senior inilah yang telah membuka celah, sehingga dalam bahasa rohaninya anak-anaknya kumatikan, kata Tuhan. Jadi ayo ambil tanggung jawab, angkat ini bukan sebagai beban orang lain, tapi itu beban kita juga. Mari angkat ini sebagai tanggung jawab kita semua bersama, khususnya sebagai generasi senior. Supaya apa? Supaya kalau memang benar bahwa ternyata ada spirit Isabel yang pernah menguasai, masuk dan membuka celah, itu kita bisa selesaikan dan generasi di bawah kita menjadi terselamatkan. Jadi maafkan, mulai hari ini jangan lihat itu anaknya si A, si B, si C, si D, jangan. Tapi itu menjadi tanggung jawabku juga. Aku mungkin belum pernah doakan keluarganya dia, sehingga ia akhirnya jadi kayak begitu. Bisa jadi loh Bapak Ibu Saudara, bisa jadi. Ada keluarga A yang rumah tangganya kacau, Tuhan sudah pernah gerakkan saudara ataupun saya barangkali untuk mendoakannya. Di titik itu waktu kita nggak peka dengan suara Tuhan, kita nggak mendoakannya, kebuka celah buat dia. Dan itu nanti yang dimintai tanggung jawab kita malah, bukan dia. Bukan dia yang keluarganya hancur ini, bukan. Tapi kita, karena kita pernah disuruh Tuhan, kita nggak melakukan. Kita nggak melakukan karena kita nggak dengar. Kita nggak dengar karena kita nggak peka. Maka betapa ngerinya kalau kita nggak peka dengan suara Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Oh iya loh saudara-saudara, jangan anggap ini cuma sekedar cerita dari saya, maafkan. Ini kebenaran, karena kalau itu Tuhan pernah suruh kepada kita dan kita nggak melakukannya, dan karena itulah maka yang ini jadi rusak. Nanti di sana kita yang disuruh bertanggung jawab. Kalau ternyata itu menyebabkan kita nggak masuk surga, ngeri saudara. Jadi pengajaran firman itu harus disampaikan sejauh mungkin sampai pada masa kekekalan nanti, supaya kita jadi ngerti, oh ternyata yang begini ini nampak biasa hari ini, tapi endingnya bahaya. Itu harus disampaikan. Nggak boleh hanya sekedar dikasih tahu dan dimotivasi supaya ayo bangkit, ayo semangat, kerja buat Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menghibur. Ya pasti itu. Tapi jangan lupa kalau salah melangkah di ujungnya sana itu berbahaya, gitu kan saudara. Nah itu harus dikasih tahu sejak dini supaya orang bisa membenarkan diri, membetulkan dirinya, membenahi dirinya sehingga ia semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan membawa hidup kita untuk kita semakin mengerti. Hati-hati dengan roh Isabel. Apapun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi atau entah berapa kali lagi kalau memang Tuhan masih mau untuk mengingatkan kita, janganlah kiranya kita tetap mempertahankan gengsi kita atau bahkan ego kita hanya karena kita malu mengakui bahwa aku salah di hadapan-Mu Tuhan, ampuni aku, dan kembali pada apa yang menjadi panggilan saudara dan saya. Jadi harus berani mengakui kesalahan sebagai wujud pertobatan kita di hadapan Tuhan. Olehnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, membuka hati hidup kita di hadapan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini sangat lama sekali, tetapi hari ini kita diingatkan kembali dari makna lagu ini. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Kalau kita mengaku kita anak Bapa dari penguasa alam semesta yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan yang hari ini tinggal dalam hidup kita dalam kuasa Roh Kudus, itu artinya ada Bapa yang tinggal dalam hidup kita, ada Yesus yang tinggal dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, yang akan memampukan kita untuk hidup dalam terus pertobatan demi pertobatan. Tidak akan mungkin sekali seumur hidup orang bertobat dan seterusnya dia akan tinggal dalam kekudusan. Kerikil-kerikil kehidupan itu akan bisa menjatuhkannya, karena itulah cara setan supaya orang tidak hidup dalam kekudusan. Tetapi setidaknya hari ini kita disadarkan bahwa kita harus bertobat, dan itu adalah pilihan kita semua, apakah mau atau tidak. Yang jelas firman telah disampaikan, ajakan untuk kembali ke jalan yang benar telah diberikan. Keputusan saudara dan saya malam hari ini, apakah mau kembali ke jalan yang benar? Apakah mau kembali ke jalan yang Tuhan tentukan dan inginkan buat kita semua? Hari ini mari sama-sama katakan, layakkanlah aku, layakkanlah seluruh hidupku, buat aku sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Dan hal lain yang harus kita ingat sebagai khususnya generasi yang lebih dulu ada, saya menyebutnya sebagai generasi senior tadi, mari ambil tanggung jawab, karena itu bukan tentang anaknya siapa, itu tidak tentang generasinya siapa, tetapi sebagai generasi senior kemungkinan ada celah-celah yang terbuka karena kesalahan kita yang menyebabkan justru generasi di bawah kita menjadi tersesat, menjadi kehilangan arah, tidak memiliki patron kebenaran yang mereka bisa dapatkan dari kita generasi yang lebih dulu ini. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita ambil tanggung jawab ini, bertobat sama-sama, baik secara pribadi maupun secara korporat, dan ambil tanggung jawab untuk mendoakan dan menjadi teladan bagi generasi seterusnya, agar lewat hidup kita seluruh generasi tubuh Kristus akan dibangun dan dibawa semakin dekat melekat kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh rindu ingin menyenangkan hati Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari angkat hati. Ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Mari taruh tangan kanan kita di dada dan katakan, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari sama-sama berdoa kepada Tuhan dan katakan, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Nyatakan dari isi hati kita, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih sungguh lagi sampaikan, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah. Kau sungguh baik, sangat baik dan amat bersatu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggi, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Saya ajak kita berdoa bersama-sama secara pribadi kepada Tuhan. Bila Tuhan telah berbicara sesuatu kepada kita tentang apa yang salah yang pernah kita lakukan, baik dalam waktu yang
dekat maupun waktu yang sudah lama sekali terjadi. Mari akui dan bereskan di hadapan Tuhan. Dan setelah itu mari kita bertobat secara korporat bahwa sebagai tubuh Kristus mungkin kita salah, sebagai tubuh Kristus kita belum benar, sebagai tubuh Kristus mungkin kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari akui itu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengaku salah di hadapan Tuhan atas keterlenaan kami terhadap hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami mengaku salah atas kesombongan kami, atas ketidakpedulian kami terhadap generasi di bawah kami, atas perkara-perkara yang menyimpang dari firman-Mu, apalagi terhadap hal-hal yang tidak benar yang kami jelas tahu tetapi kami tetap melakukannya. Ampunilah kami Tuhan. Hari ini kami bersama-sama bertobat. Secara pribadi kami bertobat, secara korporat kami bertobat, dan kami tidak mau mengulangi lagi kesalahan itu, agar kami tidak mendapatkan penghukuman yang daripadamu, agar kami tidak dilemparkan ke ranjang orang sakit, atau kami dilemparkan dalam masa kesusahan besar. Kami enggak mau Tuhan itu terjadi dan menimpa baik kami pribadi maupun generasi-generasi sesudah kami Tuhan. Kami enggak mau itu terjadi. Maka bersama-sama kami nyatakan kami bertobat. Demi nama Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk kami hidup kembali di dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam kesucian, kemurnian, ketulusan, dan kebenaran. Berbicara lebih tegas, lebih dalam, lebih tajam, lebih keras, agar kami mengerti Tuhan. Kalau mungkin malam hari ini kami belum bisa menangkap semua yang Tuhan ingatkan kepada kami, tetapi setelah kami selesai dari ibadah ini, Tuhan ingatkan kami dan kami mengerti, kami nangkap, dan kami boleh melakukan pemberesan itu di hadapan Tuhan, sehingga kami semua benar-benar hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami, segenap hidup kami bawa dan serahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya, demi nama Yesus.